Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak sengaja membuat video meskipun bahan ini sebenarnya sudah saya kirim di grup Facebook, tetapi sengaja saya share juga dibuatkan video agar mungkin nanti bisa menambah pemahaman terkait dengan materi yang kita bahas, karena memang ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya yang sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya tentang biografi ataupun sejarah Wali Songo sebagai salah satu penyebar Islam, satu kelompok yang aktif menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, ini kita akan bicara soal strategi dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dalam membumikan Islam di Nusantara. Ini sengaja judul yang saya pilih sebagai upaya untuk membaca bagaimana sebenarnya strategi yang digunakan oleh para wali-wali kita, khususnya Wali Songo, dalam menyebarkan atau membumikan nilai-nilai Islam di Nusantara. Meskipun memang di pertemuan-pertemuan sebelumnya di awal waktu kita membahas tentang bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara itu kita sempat sudah singgung ya secara global. Nah, hari ini kita akan singgung lagi lah bagaimana secara spesifik strategi yang digunakan oleh para Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Baik, ini secara umum Wali Songo itu ada 9 ya. Ini dari wali yang paling senior yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ya. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim ini adalah mendirikan masjid ya. Atau berdagang ya. Berdagang di dekat pelabuhan. Jadi memang dakwahnya dimulai dari dakwah pesisir. Memang ini sejalan dengan strategi yang sudah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu titik awal masuknya Islam di Nusantara itu adalah melalui perdagangan. Makanya kita dalam banyak buku teks-teks sejarah itu perdagangan itu jadi titik awal masuknya Islam di Nusantara. Makanya dulu di daerah-daerah pesisir itu ada perkampungan-perkampungan Muslim ya. Ini juga dilanjutkan oleh para Wali Songo, karena memang para wali ini kan ada beberapa para wali itu yang memang datang dari atau berasal dari keturunan ulama atau sayyid yang ada di Timur Tengah maupun India ya, seperti Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, yang kedua strategi yang digunakan adalah melalui perkawinan ya, yaitu dengan jalan menawarkan salah satu putri Maulana Malik Ibrahim untuk tindakan dengan Raja Majapahit, di mana memang pada waktu itu memang di masa hidupnya Maulana Malik Ibrahim ini kerajaan Majapahit masih cukup eksis. Tetapi dalam banyak buku sejarah memang dikatakan meskipun strategi ini gagal, tetapi kerajaan Majapahit memberikan akses dengan menghibahkan tanah kepada Sunan Gresik untuk digunakan sebagai sarana ya menyebarkan ajaran Islam, sehingga dari situlah kemudian ajaran Islam menyebar ke seluruh Tatar Jawa ya. Yang ketiga adalah bergerak melalui pendidikan dan pesantren di Desa Gapuro. Desa Gapuro ini satu desa di daerah Jawa sana yang menjadi titik awal dakwah Sunan Gresik. Dan yang terakhir adalah menjadi Bapak Wali Songo. Ini mungkin ya semacam wali senior lah di Sunan Gresik ini.
kita nih ini ada gambar-gambar, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini Sunan Ampel. Ini wali yang paling sering banyak diziarahi. Kalau tur Wali Songo itu wali yang paling sering diziarahi, ini Sunan Ampel. Sunan Ampel ini mendirikan pesantren di Ampel Denta. Makanya di wilayah Ampel itu sekarang masih cukup ya kentara nuansa keislamannya. Di Ampel ini terletak di daerah Surabaya, memang jadi destinasi wisata religi. Kemudian yang kedua adalah mengukuhkan Raden Fatah sebagai Sultan pertama Kerajaan Demak. Kita tahu bahwa nanti Kerajaan Demak ini adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Nanti kita akan pelajari lah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara itu di bab selanjutnya, bab 3, nanti bab terakhir di semester ini. Jadi kalau kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara itu Samudra Pasai. Tapi kalau kerajaan Islam yang ada di Jawa itu Demak. Sultan pertamanya adalah Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ya. Ini mirip-mirip nanti dengan Muhammad Al-Fatih ya, sang penakluk Konstantinopel. Nama-namanya kan akar katanya sama. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu syariat, hakikat, dan tarekat. Artinya menggunakan pendekatan tasawuf ya dalam strategi dakwahnya. Memang selain juga mengajarkan syariat ya. Syariat itu ilmu-ilmu fikih, ibadah ya. Seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya itu. Jadi hakikat juga, tarekat juga dipelajari, diajarkan. Kemudian menjadi Bupati Surabaya. Artinya tidak hanya memegang posisi spiritual, tetapi juga beliau memegang posisi politik ya, dengan menjadi bupati ya, semacam ya kepala pemerintahan lah di zaman itu. Ini Sunan Ampel. Yang lanjutan adalah nah ini Sunan Ampel. Sunan Ampel ini banyak dipengaruhi oleh ya, dakwah beliau ini banyak dipengaruhi oleh tradisi atau masyarakat Muslim yang ada di Campa. Yang hingga hari ini tradisi-tradisi itu masih berkembang ya di mana di Nusantara ya, seperti tradisi talqin mayit, kenduri, tahlilannya. Kenduri itu peringatan 7 hari, 40 hari, 100 haul. Nah, itu tradisi Muslim yang ada di Campa. Campa itu adalah salah satu wilayah yang dulu sempat menjadi basis penyebaran agama Islam, yang hari ini wilayah itu dikuasai oleh kerajaan Kamboja ya. Nah, dulu Islam berkembang besar di sana, Campa itu. Vietnam dan Kamboja. Nah, kemudian Syiar 1 dan 10 Suro. Ini kan tradisi-tradisi kita ini. Tradisi masyarakat Muslim Nusantara. Ini ada tradisi wobok kasan atau mendeng meturu bahasana biasana anak. Robok. Melayu, masyarakat Melayu kita itu biasanya mengenal istilah robok-robok. Kemudian tradisi Nisfu Syaban dan tradisi-tradisi yang lain. Selain itu juga ada ya panggilan-panggilan khas ya, seperti mak, bu, kak, adi, adik ya. Ini kental dengan tradisi masyarakat Campa. Nah, informasi-informasi ini lengkap nanti bisa dibaca di buku Atlas Wali Songo ya, yang ditulis oleh siapa? Pak Agus Sunyoto ya. Agus Sunyoto Allahyarham. Yang menulis buku tentang Wali Songo. Nah, ya termasuk juga tradisi-tradisi yang berbau mistis. Hantu-hantu seperti pocong. Nah, pocong itu kan itu sangat islami sekali kalau kita lihat-lihat kan. Pocong itu kain kafan gitu kan, ada tali pocongnya, itu kan ya Islam sekali gitu. Kalau zaman Hindu Buddha kan mayat kalau sudah manusia kalau sudah mati kan dibakar, dikremasi istilahnya ya. Ngaben istilahnya ya. Tapi Islam kan enggak dikubur, dikafani. Gitu. Nah, ini Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini menggunakan wayang. Nah, ini kita tahu nanti beberapa wali itu menggunakan wayang sebagai media dakwah ya. Misalnya nanti kita ada kenal dengan wayang cerita-cerita Ramayana ya.
cerita bagaimana Wisnu Bima ya mengalami jalan spiritual dan sebagainya, itu syarat sekali dengan nilai-nilai keislaman. Walaupun wewayangan tersebut nanti berkembang di zaman Hindu Buddha, tetapi ketika Islam masuk, cerita-cerita wayang itu digunakan untuk kemudian mentransformasikan atau membumikan nilai-nilai Islam, sehingga kadang-kadang ada modifikasi yang dilakukan oleh para wali-wali kita untuk mengajarkan Islam melalui wayang. Nah, menggunakan kesaktian dan kedigdayaan, jadi ilmu-ilmu sakti ya. Tapi tidak hanya sekedar ilmu sakti ya, tapi kedigdayaan kesaktian ini digunakan untuk semacam ya pembuktian dan pengukuhan status ya, kehadiran eksistensi para ulama itu gitu. Karena memang pada waktu itu memang ilmu-ilmu seperti itu jamak sekali digunakan oleh tidak hanya ulama, tapi juga dukun juga menggunakan itu sebagai sarana dakwah mereka. Nah, itu digunakan. Cuman kan kalau para ulama menggunakan kesaktian dan sebagainya itu sebagai hanya sebatas untuk mempermudah dakwah mereka gitu. Tidak untuk gagah-gagahan lah ya. Nah, para ulama itu kan keramat mereka itu motifnya bukan untuk motif gagah-gagahan pamer ya. Kita kan enggak. Kalau kita itu dikasih kesaktian misalnya, bisa jalan darat atas air atau apa begitu, itu mungkin kita jadikan untuk pamer gitu. Tapi kalau para ulama kita itu enggak gitu ya. Mereka hanya jadikan itu sebagai sarana untuk mengukuhkan dakwah Islam. Yang ketiga adalah mendirikan langgar musola, sama kayak Sunan Gresik tadi. Yang keempat adalah ini diantara karya-karya ya suluk dan serat. Nah, suluk ini biasanya berisi tentang tembang ya, syair-syair Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian Sunan Kalijaga. Nah, ini yang paling terkenal ya. Di antaranya adalah menggunakan pendekatan kultural melalui wayang, sama tadi dengan Sunan Bonang. Karena Sunan Kalijaga ini kalau tidak salah anak dari Sunan Bonang. Kemudian membolehkan pembakaran kemenyan. Nah, kemenyan tuh buhur ya. Kalau bahasa kita itu buhur. Stanggi ya, kemenyan. Cuman kalau dulu kemenyan itu dibakar kan untuk mengundang arwah leluhur. Ya, ketika Islam datang, nah pembakaran kemenyan itu tetap dilaksanakan, tetapi niatnya dirubah. Awalnya untuk mengundang arwah leluhur, hanya sebatas untuk dirubah menjadi hanya sebatas untuk sebagai pengharum ruangan. Ya, makanya kalau bukhur ya, orang-orang Arab kalau maulid itu ya bakar bukhur ya. Itu bukan berarti mengundang arwah para leluhur, enggak. Ya hanya sebatas pengharum ruangan, karena memang ya ada satu riwayat mengatakan juga malaikat senang dengan kehadiran bebauan ya, wewangian. Yang terakhir terkenal sebagai seniman ya, ahli seni suara, seni ukir. Jadi memang para wali Songo termasuk Sunan Kalijaga ini tidak hanya sekedar ahli dalam keagamaan, tetapi juga bagaimana menggunakan adat, budaya, tradisi lokal itu sebagai sarana untuk dakwah Islamiyah. Yang terakhir adalah menulis beberapa tembang. Salah satunya yang terkenal adalah Syair Lir-Ilir yang sering kita jadikan sholawatan ya dan sebagainya. Kemudian Sunan Giri menjadi raja sekaligus guru sufi. Kemudian dakwahnya tersebar hingga Jawa Timur. Nah, ini salah satu wali yang santri-santrinya atau diaspora santrinya itu banyak tersebar di berbagai wilayah yang ada di Nusantara, tidak hanya di Jawa ya, hingga Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini Sunan Giri.
kemudian mengembangkan sistem pendidikan pesantren. Jadi memang sejak awal memang pesantren itu menjadi sebuah sistem pendidikan keislaman tertua yang ada di Nusantara. Nah, pendidikan-pendidikan yang lain. Yang terakhir adalah menciptakan berbagai jenis permainan, ya, permainan lokal lah. Ini Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Kemudian dalam dan kesenian beliau mengubah tembang Jawa mocopat dan memainkan wayang sebagai dalang. Jadi memang syarat akan tradisi budaya ini jadi sarana dakwah para wali songo. Ini Sunan Derajat lanjutan ya, bisa dibaca. Ini Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini menggunakan pendekat budaya sama. Kemudian yang paling terkenal adalah gending Mas Kumambang dan mijit dan melarang penyembelihan lembu. Nah, ini yang penting. Jadi di Kudus itu sampai hari ini ada sebuah tradisi dan keyakinan di masyarakat Kudus bahwa makan daging lembu itu bagi masyarakat Kudus itu tabu. Nah, ini sejalan melanjutkan tradisi yang sudah dibuat oleh Sunan Kudus, karena pada waktu itu memang Kudus ini kan masih sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu itu punya kepercayaan yang sangat-sangat menghormati lembu. Lembu dia mencamaturan sapi. Nah, sehingga Sunan Kudus ambil inisiatif untuk dalam rangka menghormati keyakinan masyarakat Kudus yang waktu itu masih Hindu ya. Sunan Kudus itu melarang para pengikutnya untuk memakan daging lembu, digantilah dengan kerbau ya. Hingga saat ini, meskipun saat ini sudah jadi muslim semua kan, tapi karena mungkin ya sangat menghormati dan memuliakan tradisi yang dibawa oleh Sunan Kudus, maka tradisi itu tetap dijalankan gitu. Loh, pertanyaannya kenapa? Kan sapi boleh. Berarti mengharamkan yang boleh. Ya bukan sebenarnya mengharamkan, tetapi itu bagian daripada ya strategi dakwah ya, strategi yang digunakan oleh para ulama salaf agar dakwah Islamiyah itu bisa diterima oleh masyarakat, khususnya yang waktu itu masih meyakini lembu sebagai ya sesuatu yang mulia gitu. Masyarakat Hindu kan itu susah, butuh waktu untuk merubah, itu tidak mudah gitu. Sehingga Sunan Kudus mengambil inisiatif untuk itu. Nah, ini Sunan Muria ya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus. Jadi dulu itu sudah ada kursus-kursus yang memiliki karya tulis, ikut andil dalam pendirian masjid, mengikuti juga ya mengembangkan tradisi baru dengan menafaskan Islam. Ini Sunan Gunung Jati aktif berjihad. Nah, di masa Sunan Gunung Jati ini kolonialisme Eropa itu mulai masuk ya. Ini awal abad 16 ini. Mulai dari Portugis itu sudah mulai masuk ke Malaka dan Sunda Kelapa ya. Tapi berhasil digagalkan. Kemudian Spanyol juga sudah mulai masuk ke daerah Maluku. Nah, di masa ini Sunan Gunung Jati ini hidup. Sunan Gunung Jati ini di Cirebon ya. Cirebon, Jawa Barat, hidup dan aktif melakukan jihad melawan Portugis. Jadi tantangan kolonialisme itu sudah mulai masuk masa Sunan Gunung Jati ini. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon. Nah, ini salah satu yang dilakukan sebagai strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Jadi menjalin hubungan baik dengan para penguasa setempat
untuk memperkuat legitimasi dia dalam menyebarkan agama Islam. Artinya memang para ulama kita itu menggunakan berbagai macam strategi, tidak hanya satu strategi saja yang digunakan oleh para salaf kita itu untuk melakukan dakwah. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi sebuah keunikan tersendiri bagaimana Islam yang ada di Nusantara itu berkembang. Jadi makanya tak heran Islam di Nusantara itu Islamnya adalah Islam yang sangat lentur gitu, sangat ramah dengan tradisi dan budaya lokal ya, hingga hari ini gitu ya, hingga hari ini, karena memang corak keberislaman, corak penyebaran bagaimana Islam itu masuk di Nusantara itu sangat-sangat beragam dan sangat-sangat adaptif dengan tradisi dan budaya lokal. Nah, ini secara umum peran Wali Songo menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat dakwah, kemudian menggunakan strategi dakwah melalui bidang arsitektur, misal salah satunya dalam mengkreasikan arsitektur dengan budaya lokal, misal seperti yang terjadi di Masjid Kudus ya, yang mirip pura itu kan salah satu strategi yang digunakan oleh Wali Songo. Atau misalnya Masjid Demak yang seperti undak-undakan bangunan joglo itu kan, undak-undakan Jawa itu, nggak tumpeng itu kan, itu kan syarat dengan tradisi dan kearifan lokal. Yang ketiga adalah mengembangkan keharmonisan antara tradisi dan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Misalnya tahlilan tadi, kenduri, selamatan, sekaten. Kalau di Jawa itu nanti ada sekaten. Sebenarnya itu syahadaten ya. Tapi orang Jawa itu lebih enak nyebut syahadat sekaten. Ada sedekah bumi dan sebagainya, itu tradisi semua, tradisi-tradisi yang bentuknya ada sebelum datangnya Islam, tetapi ketika Islam datang, tradisi itu dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian diisi dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam gitu ya. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara dengan sistem politik Islam, seperti yang terjadi nanti di beberapa kerajaan Islam yang ada di Jawa khususnya, seperti Kerajaan Demak, Banten, kemudian Mataram, Jogja, Solo dan sebagainya itu, hingga sekarang lah misalnya ada istilah nanti Khalifatullah ing tanah Jawi. Nah itu khas sekali itu. Jadi khalifah atau sultan atau penguasa ya ing tanah Jawi ya, di tanah Jawa. Nah itu ya, syarat dengan nilai-nilai Islam. Jadi semacam gelar lah ya. Kalau gelar ya, gelar kehormatan bagi seorang raja atau seorang sultan di masa kekuasaan Islam ya, gelar-gelar seperti itu. Jadi demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penguatan lah, meskipun slide-nya sudah Bapak kirim di grup, nanti bisa iseng-iseng ada anak-anak bisa nonton ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.